satu orang ODGJ jadi plus satu bintang tamu kesayangan kalian. Apalagi kalau bukan dengan review film terkenal, terviral, tengah, terkocak, terkenal, dengan orang yang kesayangan apa kalau review film terkenal, terkocak, terkenal, terkesurupan Ita, indit, ternaik gunung, nenek setan. Terbudak kotor maneh, terpedaya. Daddy. Apa tuh tadi? Ada apa di sinema? Jadi hari ini selalu bersama dengan Kanat ya. Iya, tetap kaget ya walaupun aku udah sering nonton kamu gitu ya rasanya di sebelah kamu ketika kesurupan opening. Sebenarnya ini adalah sebuah review film yang tak diduga-duga, makanya nggak ada Alpi, nggak ada HS, karena emang waktu kita nonton tuh nggak ada mereka. Iya. Ceritanya gini guys, sebenarnya gue tuh emang udah mau skip film ini tadinya, Petaka Gunung Gede. Oke. Udah mau gue skip kan, karena apa? Karena kalau film yang viewsnya banyak, yang film bagus itu ada itunya sepi kan, anjing, capek-capekin HS ngedit aja gitu. Kamu spesialisasi film sampah. Film sampah, kalau film sampah ininya AdSense-nya lumayan tuh. Iya, soalnya jadi, kamu maki-makinya enak. Iya, pas gue lihat, anjing 1 juta, tapi pendirianku tidak tergoyangkan, kayak tetap nggak mau nonton. Tiba-tiba 2 juta, anjing kayak, waduh 2 juta ini kayaknya lebih tinggi dari menjelang waktu maghrib, anjir gitu kan. Terus pas itu kita lagi di Bandung, berempat lah sama Korendi, sama Kametia, sama Alex, sama itu. Apa kita nonton aja ya? Nah makanya kita tertontonlah film ini sama kita. Akhirnya aku dengerin lah tuh podcastnya. Kita 3 jam guys, podcastnya. Ternyata setelah kita tonton, setelah podcastnya kita denger juga, gitu. Kenapa? Tapi podcastnya bagus. Bagus. Podcastnya jujur menyentuh lah gitu maksudnya. Dan 2 part aja aku jujur nggak bosen itu nontonnya. Aku bener-bener dengerin dan jadi ngebayangin apa yang terjadi di Gunung Gede ketika Maya dan teman-temannya itu lagi daki gitu loh. Bagus dia ceritainnya ya. Penggambarannya juga storytellingnya detail banget sih di podcast itu. Betul. Tapi nanti kita bahas ya. Iya, Tapi sekarang ada film-film apa aja di bioskop ini kan pertanggal 28 Februari. Ada Hari film-film terakhir aja ya. di bioskop. Nih yang pertama ada film Satu Kakak 7 Ponakan. Udah nonton. 1 Kakak 7 Ponakan dan 10 Pembantu masih ada. Kalau gitu nggak sedih dong ada pembantunya. Ada Perayaan Mati Rasa. Ini aku belum nonton sih, kamu udah nonton? Belum. Aku nggak suka film Melo-melo gitu ya. Menje-menje kayak satu viral semua viral nih abis ini ya film horor semuanya yakin gue. Habis ini film horor semuanya gunung semua ini. Yakin gue. Iya, yakin. Cinta tak pernah tepat waktu kayak kamu. Selalu tak pernah tepat waktu. Ih, kok gitu sih? Bener sih, maaf ya. Ini ada film Natia tak pernah tepat waktu. Ada Captain America Brave New World. Kita udah nonton juga Captain America. Aku Gimana iya. pendapat kamu? 6/10 lah. Not so good. Kalau tapi Captain not America so apa bad, ya? Kalau menurut aku ya dibilang bagus sebenarnya enggak. Tapi kayak dibilang jelek juga iya gitu. Jadi kayak berarti kalau gitu nggak susah-susah. Dibilang bagus sebenarnya enggak, dibilang jelek iya. Ya berarti kenapa harus ada awalnya? Menurut aku kurang suka sih karena mungkin nggak tahu ya kayak pertarungannya dia itu kayak terasa sangat koreografi menurut aku. Ya. Terasa sangat kayak settingan gitu, nggak kayak film-film Marvel yang zaman dulu yang kayak bener-bener kalau bertarung tuh kayak real gitu. Kalau ini kayak bener-bener terlihat seperti shoot. Ada yang kalau nggak salah nggak kena pukulan tapi dia kayak gitu anjir gitu. Jadi kayak itu sangat koreografi menurut aku dan aku kurang suka sih. Dan aku sempet tidur sih. Iya, ngantuk banget ya. Iya, jadi jujur agak bosen guys filmnya. Tapi kalau pecinta Marvel mungkin ya ditonton sebenarnya nggak apa-apa. Bukan yang jelek kayak yang nggak bisa nonton ini, enggak gitu. Cuman menurut aku alurnya agak lambat. Tapi sebenarnya ada satu hal yang bisa menyelamatkan film ini. Apa itu? Agar kayak scene pertarungannya itu terlihat lebih agak bagus. nyata. Apa? Kita ganti Captain Amerikanya jadi Jackie Chan. Wow, Jackie America. Jackie Chan dan Bruce Lee itu mungkin bisa they could do something. Ada anak Kunti, masih ada juga anak Kunti. Ada You Are the Apple of My Eye, filmnya Dajun. Adaptasi, ya, ini adaptasi dari film Cina. Film Cina, betul sekali. Sedih banget katanya, aku belum nonton jujur. Coba komen yang udah nonton. Dan juga Legends of the Control. Lalu ada Interstellar, ini tayang lagi apa gimana sih? Oh 10 tahun anniversary tayang lagi. Tuh favorite movie-nya Emprits. Ada Samawa, Jagal Telu, Iblis dalam Kandungan. Ada Pernikahan Arwah.
inilah dia ya, kita akan mereview sebuah film yang sekarang itu kalau nggak salah sudah ditonton sama 2 juta Mungkin OTW 3 juta nggak sih? penduduk ya. Iya. Kemarin aja waktu gue nonton tuh, ini film udah tayang kalau nggak salah semua hampir sebulan. Even kemarin aja tuh masih rame aja bioskopnya. By the way, ini ya film yang akan kita review hari ini yang berjudul Petaka Gunung Gede ya. Film yang diproduksi oleh Chan Parwes Servia, didirektur oleh Azhar Kinoi Lubis, ditulis oleh Upi Avianto dan Maya Aska, diproduksi oleh Arla Ailani, Ajana Azel, Andy Arfian, Raihan Khan, Muhammad Iqbal Sulaiman, Jeremy Moremans, Razan Zhu, Yang ganteng tuh Jeremy Moremans. Yang bule itu ya? Iya. Ada yang nyolot, yang pengen turun. Iya, yang ganteng, yang paling ganteng. Kan ganteng orang beda-beda. Bagi aku yang ganteng aku. Oh, kamu nggak ada sih di sini, mana Geralditan nggak ada. Geraldton nggak ada di sini, adanya di Cinta Sosial Drama Korea. Ada Razan Su, ada Teguh Rifnu Wikana, ada Mike Amalia, Iya. Umar Lubis, Meisya Siregar. Oh, mamanya itu Meisya Siregar ya? Meisya Siregar. Oh iya. Mamanya Meisya. Maya. Iya. Dulu zaman dulu suka ada di FTV sinetron gitu pantas kan. Makanya kayak familiar. familiar. Ada Ruth Marini, ada Derry Oktami, ada Ruth Marini sih dikit banget sini tapi bagus banget ya. bagus banget actingnya, gila sih. Ada Derry Oktami, ada Ratnari, ada Idina Menzel, ada Christina Campbell, Tom Cruise. Kok jadi dan juga Hollywood, Idina dan juga Menzel tiba-tiba. ada Angelina Jolie, Brad Pitt, dan ada juga penampilan kecil dari Plastic Man. Film ini bercerita ketika semua orang menyalahkan Ita akibat melanggar mitos, Maya tidak percaya. Apa cuma karena itu sahabatnya harus menanggung akibat yang sangat mengenaskan? Ataukah ada hal lain yang Ita telah perbuat hingga ia harus menanggung siksa dan teror sedemikian rupa? Nih yang pertama, ketika semua orang menyalahkan Ita akibat melanggar mitos. Gak ada yang nyalain Ita. Gak ada yang nyalain Ita ya? nggak ada yang nyalain. Cuman karena waktu itu Ita mens aja. Kita main saja, tetapi aduh ini sih yang akan kita bahas nanti lah. Oh nanti ya, oke. Padahal filmnya sedang tayang di bioskop. Iya. Karena boleh izin Apa tuh? mau maki-maki penonton? Boleh. Boleh ya? Gua harus ngapain? Nggak apa-apa. Aku mau maki-maki nanti. Buat semua yang ingin menonton review filmnya, silakan kalian keluar. Gak biasanya loh Sobat Totan ini main di pantai. Tapi di Bali sini beginilah kebiasaan mereka. Unik ya? Selain bermain, di sini biasanya mereka mencari udang, kepiting, atau kerang. Sekarang kayak kamu yang kesurupan loh. Udah, oke. Tetapi kalau misalnya kalian semua sudah selesai menonton, balik lagi ke sini, kita berdiskusi di kolom komentar di bawah dan nonton videonya sampai habis biar AdSense-nya jalan terus. Iya, benar-benar. Patah sih. Udah patah tuh. Kacin patah. Nggak apa-apa lah. Beli lagi di IKEA. Gila, potongan 60%, masa nggak bisa beli meja? Kan kerasukan, jadi gak apa-apa. Kanatya! Iya, Gem. Nonton ini anjir, ADC ya? Kan gue udah bilang, tapi gue gak siap. Lu kayak gitu di sebelah gue, anjir. Apa yang kita suka dari film ini? Yang kita suka? Podcastnya. Di luar itu. Di luar itu ya? Bisa dibilang sebenarnya kayak film ini tuh berasa filmnya lah. Kayak maksudnya kan beberapa film Indonesia tuh berasanya lebih kayak video gitu kan. Kalau ini tuh berasa film gitu. Dengan adanya artis-artis yang juga actingnya oke menurut aku. Ya udah senior juga ya. Cukup oke loh. Kayak Iya. apalagi Mika Amalia. Mika Amalia, Umar Lubis. Aku suka banget loh Ruth Mika Amalia Marini. di film ini gitu. Yang masalah tuh penulisan skripnya, actingnya enggak? Penulisan skripnya betul. Kenapa penulisan skripnya bermasalah? Nanti kita bahas ya di catatan hitam. Cuman kayak sinematografi juga menurutku cantik banget gitu. Mereka bisa meng-capture Gunung Gede itu kalau syutingnya di Gunung Gede beneran ya. Iya, Tapi iya, iya. Iya deh. Iya. Beneran. Aku kira kayak gitu, saking cakep view-nya. Cakep Terus habis itu banget. ada shoot yang dari atas pakai drone itu Iya, mereka itu cakep jalan, banget. itu cakep banget. Apalagi yang kayak ada juga yang kayak shootnya perjalanan mereka ke puncak itu kan yang nggak ada dialognya, cuman kayak perjalanan itu kayak itu tuh kayak National Geographic banget anjol. Iya. Itu Niat. cantik banget menurut aku. Jadi kayak menurutku tuh cukup eye pleasing, apalagi buat orang-orang yang suka mendaki gunung pasti seneng dengan keindahan alam di gunung ini yang digambarkan di film ini gitu. Menurutku tuh cukup cakep gitu. Cukup bisa bikin kita percaya kalau mereka itu ada di Gunung Gede. Bener. Gitu. Kalau ada orang yang ingin ke Gunung Gede melihat ini, menurut aku jadi kayak Jadi makin pengen ke terdorong Gunung gitu Gede. ya. Jadi kayak wah Iya, ternyata iya. cantik ya. Apalagi yang kayak di akhir-akhir yang ada padang-padang Padang-padang yang di atas yang ceritanya udah di puncak itu Iya, kan. itu juga bagus banget. Terus
Pokoknya gunungnya digambarkan bagus banget di sini. Ini nggak Agree. asal-asalan lah, nggak asal-asalan diambil shootnya. Kayak bener-bener dia bisa menonjolkan kecantikan sebuah pemandangan gitu. Selanjutnya kalau kita bicara soal jump scare, di sini jump scare-nya was fine aja lah. Nggak yang sampai gimana, nggak yang sampai bagus banget. Nggak yang lame juga gitu, nggak yang Iya benar. Karena ada niat di situ, mereka kayak mendesain hantunya itu menurut gue cukup niat. Iya kan? Kayak hantu-hantunya Jujur. tuh lumayan banyak loh, ada hantu putri telaga. kayak putri keraton Iya yang kan? cantik itu ya, putri Ada hantu telaga. nenek-nenek. Bongkok. Ada hantu santetnya si Iya, ada bapaknya. kakek-kakek, Ada jangan kakek-kakek. lupa. Itu pokoknya kayak hantunya tuh banyak. Bahkan ada hantu yang nggak ada di podcast, hantu yang anak Yang kecil buntung. buntung gitu kan. Terus sebenarnya Iya. nggak penting, tetapi kayak Ada. kita bisa apresiasi lah ini ya, kayak kenyataannya. Itu tuh ada kan cuma buat statement kalau si Maya itu bisa lihat gitu, ya kan? Jujur, oke. Oke. Visual hantu-hantunya menurut aku oke, nggak too much. Jadinya Benar. tuh real aja gitu. Benar. Apalagi nenek-nenek aku paling takut loh. Iya, serem sih Nenek-nenek bongkok itu Dan cuman pakai baju kaget hitam aku. doang. Cuman pakai Nggak baju ada hitam. darah, nggak ada apa, cuman nenek-nenek bongkok sama mata itu, tapi dia shootnya tuh kayak dari kejauhan. Dari jauh terus dideketin gitu kan. Dan dia tuh nenek-nenek itu ada kayak di sela-sela pohon. Di sela-sela Itu tuh pohon. serem sih. Iya. Itu serem menurut aku. Itu real banget menurut Terasanya aku. sangat real betul sekali gitu. Jadi kayak untuk visual itu good job. hantunya nggak ada masalah, dan juga untuk visual effects-nya juga menurut gue nggak ada masalah. Visual effects yang tarik kuku itu cukup ngilu itu. Iya. Terus kayak visual effects kayak rambutnya Ita yang lama-lama botak gitu. Itu menurut gue kayak ada niatnya di situ lah, dan itu bisa diapresiasi di Diapresiasi. situ, bisa diapresiasi. Oke, apalagi? Apalagi ya? Apalagi ya? Cari lagi apa ya, nggak tahu deh. Oke. Tapi mungkin kalau misalnya nanti kita keinget sesuatu lagi, baru deh kita balik lagi ya. Tetapi kalau sekarang kita mau masuk dulu ya ke catatan hitam film Petaka Gunung Gede. Langsung to the point ya. Iya, tapi nanti kalau keinget misalnya ada yang mau kita suka, langsung balik lagi juga nggak apa-apa. Menurut aku, Oke. hal yang paling mengganggu dari film ini adalah gue tahu nih guys, Maya dan Ita tuh gue tahu mereka tuh temenan banget ya. Mereka temenan banget. Sahabat banget. Gue tahu itu. Cuman maksud gue karena ini mungkin digarap sama Star Vision yang Drama. mungkin sukanya drama kan. Ya, FTV style gitu ya. Iya, lama-lama aku lihat tapi si Maya dan Ita ini agak too much gitu. Kayak awalnya kayak sahabat, lama-lama kok kayak orang pacaran. Iya. Tinggal nunggu dapat nih orang berdua anjing gitu kan maksudnya. Takut banget ya. Ada Iya. ya temenan. Too much. Gesture-nya menurut aku nggak kayak orang sahabatan pada umumnya. Iya loh, Too much aja. Ada yang pegang tangan, cium tangan, terus kayak gini-gini hidung, Gini hidung, gitu. Terus kayak ada, Iya. ih too much banget. Apalagi Iya. si Mayanya didandani seolah-olah dia tuh buci gitu ya. Yang tomboy. Tomboy pakai baju Iya, baju iya. kemeja Iya, gitu kan. iya, Si iya, Itanya digambarkan dengan sosok yang lebih feminim. Feminim dan gitu. lemah gitu ya. Iya, si Mayanya sanderan di ininya Ita, terus kayak aduh anjing kayak ya jujur kayak Iya. dikit lagi. Agak awkward jujur ngelihatnya, agak Iya, awkward kayak awkward banget. kita sempat lihat-lihatan gitu pas nonton kayak lebay banget ya sih. Iya, Maksudnya kayak- nggak harus kayak gitu untuk menggambarkan persahabatan gitu dengan lebih casual, lebih apa ya, belak-belakan apa segala macam, lebih dapat gak malah persahabatannya. Karena dialognya udah bagus loh. Menurutku tanpa adegan seintim itu, dengan dialog yang misalnya nih adegan intim itu kita tweak lebih soft, tetapi dengan dialog yang sama tetap dimasukkan ke adegan itu, dialog-dialog itu udah menggambarkan persahabatan yang deket banget anjir. Kayak misalnya si Ita bilang kayak, lu jangan ninggalin gue ya sampai kapanpun, lu tetap Iya. sahabat gue, janji ya gitu kayak. Iya, Menurutku tuh iya. udah Udah menyentuh dapet. hati gitu. Nggak perlu lah sampai dicium-cium tangannya, cium-cium tangan. Sampai anjing kayak maksudnya kayak nggak perlu gitu. Nggak ada ya itu guys, nggak ada itu Gerald doang ya. Nggak ada sampai teter itu nggak ada. Enggak, tapi menurut aku itu cukup mengganggu Too much. karena aku jadi berimajinasi, itu yang Dan pertama. ada adegan di mana kan mereka lagi di truk itu loh yang di bak. Oh iya. Terus mereka lagi adu-adu hidung gitu Adu-adu kan. hidung. Terus ada yang ngeliat kan temen abangnya sama temen cowoknya atau abangnya doang. Itu tuh aku jadi mikir, ini abangnya mikir apa ya? Karena iya. awkward banget. Itu abangnya pasti dalam hati begini. Oh, udah gua duga nih. Udah I know something wrong with her. Kayak gitu. Abangnya udah merasa. Gitu. Iya, abangnya kayak sebenarnya udah merasa gitu. Sebenarnya apakah mengganggu ke cerita film ini? Sebenarnya enggak. Tetapi karena film ini diangkat dari kisah nyata, menurut aku itu cukup Mengganggu karena secara visual jadinya dan kita tuh visualisasi kita. jadi membayangkan kan kayak apakah Maya dan Ita si yang Ita aslinya segininya, apakah Maya dan Ita aslinya dan jangan pacaran kan? Iya. Kita jadi kayak berimajinasi karena film ini lagi-lagi dia diangkat
dari kisah nyata gitu. Jadi dan kalau dari dengar dari podcastnya kayaknya nggak segininya juga. Kayak normal aja, temenan deket, orang tuanya saling kenal, temenan dari kecil satu sekolah, ya udah gitu aja, nggak kayak orang pacaran gitu sih. Menurut aku agak too much, agree. betul itu. Terus yang kedua adalah catatan hitam yang kedua adalah di film ini itu ya serba salah sebenarnya. Kalau gue menyaranin kalian nonton podcastnya dulu. Ya, tapi kalau kalian podcastnya. nonton podcastnya dulu, di film itu banyak banget apa yang ada di podcast itu yang nggak ada diadain, yang ada di nggak adain. Itu. Bener. Tapi gue paham karena podcastnya itu kan 3 jam kan, sementara film itu cuma 1,5 jam. Berarti kayak bayangkan berapa banyak cerita yang mereka harus buang dan mereka harus tambahkan biar film itu bisa jadi film gitu kan. Bisa jadi 1,5 jam film itulah ya intinya dari 3 jam dan lebih. Padahal podcast. sebenarnya film ini tuh bisa banget mereka stretch sampai misalnya kayak 2 jam, tetapi kayak ceritanya itu agak dibuat lebih diambil gitu intisari yang penting-pentingnya yang kita tungguin. Masalahnya untuk banyak, ada di masalahnya film banyak itu. banget kayak hal-hal yang seru di podcastnya nggak ada di film ini. Yes. Let's say satu aja contohnya. Jadi kan di podcastnya itu ada satu cerita mereka tuh baru nyampe gunung. Duduklah mereka tuh di depan pos loket itu kan. Iya. Duduk di depan pos loket. Si Ita ini ngelihat ada ibu-ibu jualan. Udah mulai mendaki ya? Iya, udah mulai mendaki pagi-pagi ada ibu-ibu jualan nasi. Jualan nasi. Ini versi Nasi podcast uduk ya. gitu, di iya versi podcast. Terus ibunya tapi agak pucet. Nah, terus mereka tuh kayak lihat-lihatan gitu, kode-kodean gitu. Ini beneran ibu-ibu manusia atau ibu-ibu yang nggak kelihatan gitu, maksudnya hantu gitu kan. Dan mereka tuh makan nasinya. Mereka makan nasinya, pas rasanya makan anyep gitu. Iya. Tapi kayak kok anyep ya? Terus Iya. kata temennya udah makan aja gitu. Itu tuh kita bayangin kayak Serem. seru banget Karena- walaupun pagi-pagi nih gitu. Karena menurut aku kenapa itu menjadi seram karena kayak kita tuh nggak tahu garis antara hal gaib atau hal enggaknya itu di mana gitu. Jadi kayak wah anjir jangan-jangan gue udah makan makanannya hantu nih Iya, gitu. tiba-tiba ulet Iya. gitu kan. Atau ternyata kayak ya udah emang makanannya ibunya nggak enak aja. Iya, karena ibunya udah di gunung Iya, gitu kan. atau ya. kayak siapa tahu kalau ternyata itu ibunya orang berarti ibunya masaknya nggak enak aja Nggak gitu. enak aja, Iya. gitu. Tapi kan dengan diceritain kayak begitu kan penonton Iya. itu jadi membayangkan gitu. Ih anjir serem nih udah mulai Serem. diganggu nih gitu-gitu Dan kan. mereka seremnya tuh adalah di posisi itu kita tuh harus apa? Harus Bener. kayak konfront Lanjut si makan, ibunya atau lanjut makan makan. diam-diam aja atau gimana Iya. gitu. Itu tuh kayak ngebayanginnya kayak wih seru banget Seru nih part banget. ini. Tetapi di film itu Tidak ada, guys. adegan itu cuman dibuat kayak kalian lihat ibu itu nggak? Lihat. Dan ibunya duduk doang. Iya ibunya duduk doang. Terus kayak mereka cuma bilang kayak Oh, berarti gue nggak ini ya gitu. Gua kira hantu. Udah selesai. Jadi dangkal. Jangkal. Jadi kayak menurut gue mendingan itu di take out aja. Mending nggak usah. Mending nggak usah ada. Iya, daripada Mending nggak usah ada daripada nanggung kayak gitu abu-abu. Itu menurut gue. Jadi itu kayak part favorit aku sih, salah satu. jadi kayak Di podcast. itu, gue menyaranin kalian nonton podcastnya dulu. Tetapi kalau Iya. kalian nonton podcastnya dulu, menonton film ini, kalian bakal kecewa karena banyak banget yang ada di podcast nggak diadain, yang nggak ada di podcast diadain. Mamanya Ita di podcast, mamanya Ita gila. Di sini enggak. Mamanya Ita tuh di podcast tuh udah bener-bener kayak orang Gila, wah, iya. telanjang, Telanjang, kayak tete, boneka. iya. Sampai mereka sewa psikolog tuh nyariin orang yang sama mukanya kayak Ita, Yang mirip, buat meyakinin mamanya biar mamanya tuh lebih mendingan. Iya, kalau Ini- Ita tuh sebenarnya baik-baik aja, nggak meninggal gitu, Di biar sini akhirnya juga- mamanya bisa sembuh. Di sini juga nggak ada yang Nggak gitu. ada. Padahal itu menurut gue justru itunya wajib ada karena Climax-nya ya. karena itu tuh sangat sangat dekat dengan manusia gitu loh. Orang bisa gila karena kehilangan orang Iya terdekat sangat gitu kan. sangat deket. Yang menjadikan film ini, yang menjadikan podcast yang menarik kan sebenarnya itu. Iya. Ita meninggal di gunung, Iya. mamanya gila. Iya. Terus juga kayak ada orang yang mirip sama Ita, Dicari gitu. sampai ketemu. Hal seperti ini kan yang Iya. membuat kita tuh merasa kayak podcast ini tuh dekat dengan kita gitu. Betul. Dan membuat cerita ini menjadi menarik karena itu bisa aja terjadi ke kita gitu loh gitu. Tetapi kayak di film itu dibuat jauh banget anjir, larinya jauh banget gitu. Iya, malah dibikin ending yang baru menurut Iya, gua. Nanti kita bahas kita bahas juga. endingnya ya. Gerald tuh sebenarnya pas denger podcast bareng gue bilang gini, wah gue penasaran banget sama yang acting jadi ibunya nih pasti keren banget karena ibunya digambarkan sebegitu gilanya di podcast yang Iya. siapapun yang acting jadi ibunya ini PR-nya berat banget untuk menggambarkan ini gitu kan. Ternyata nggak ada di filmnya gitu. Padahal Walaupun aku yakin Mika Amalia bisa banget. Bisa banget. Mika Amalia aja tuh kayak Iya. kayak gitu aja dia udah Benar. udah bagus banget Udah anjir. dapat Iya, acting yang kayak gitu ya. Lagi-lagi Resepnya kurang kali skripnya. buat Mika Amalia biar telenji gitu. Tetapi kalau gue mau bilang sama kalian kayak jangan nonton podcastnya, langsung nonton filmnya dulu, malah makin tolol Makin filmnya. tolol, jadi serba salah. Makin tolol. Kenapa? Karena ada orang yang udah diganggu-ganggu berkali-kali nggak mau turun gunung.
kan jadi makin tolol. Iya, jadi makin kan? tolol. Itu kayak ngapain jadi kayak gitu? Serba salah banget gitu. Iya. Jadi kayak ya you do you bu. Terserah you do lu. you guys. Terserah kalian yang Terserah mau kalian nonton yang mau apa nonton enggak apa ya. enggak. Ini yang penting gue udah kasih tahu dulu. Tapi menurut aku kita nonton tuh lumayan membantu kita stay di bioskop sih. Nonton podcastnya Nonton ya? podcastnya. Jadinya filmnya jadi agak nggak terlalu tolol ya. Iya. Karena ada yang kita mau tungguin kayak Iya. adegan ini abis ini adegan Aku ini ngeliat nih. abis ini apa Iya, gitu. meskipun ternyata Nggak nggak ada, terlihat. tapi kayak at least bikin kita lengket. Bikin kita bertahan. Betul. Dia udah jadi ceritanya ya udah simpel aja ceritanya. Iya. Ita lagi mens, diajak ke gunung. Pokoknya sama lah kayak di podcast. Nah, cuma di sini bedanya adalah dari rumah si Ita tuh sebenarnya udah mimisan-mimisan. Iya. Itu nggak ada di podcast kan? Udah rontok. Iya, Rambutnya udah nggak rontok. ada. Nih, Ita mimisan, set mimisan. Mimisannya banyak banget anjing. Darahnya bergumpal-gumpal gitu. Rambutnya udah rontok, bukan rontok 2 lembar. Rontoknya segenggam gini anjing, segenggam gini, Cok. Banyak banget. Iya, kayak orang habis digunting rambutnya. Terus udah tuh, mamanya pas ya, Ita lagi di gunung, si mamanya Ita tuh nemulah di tong sampah. Ada rambut sama darahnya Ita. Terus Ita bilang ke mamanya bilang ke papanya, "Ayah, kok ayah izinin Ita sih? Lihat ini mama nemu apa?" Terus ada darah, ada tisu penuh dengan Tisu darah. sama rambut. Ada rambut gitu. Terus kata papanya, udah bu, itu cuma panas dalam." Panas dalam, anjing. Itu darahnya banyak banget. Endoskopi nggak lu anjing? Kayaknya itu bukan panas dalam deh. Kayaknya bukan panas dalam deh anjing. Kayaknya itu hal yang lebih serius deh. Ada tumor deh kayaknya kak. Gitu. Baru tahu panas dalam rambutnya rontok segini. Ada lagi di pas adegan terakhir kan di flashback tuh. Di flashback si Ita lagi di ruang makan, bapaknya dari belakang kan. Itanya lagi begini-begini. Udah bonyok. Iya. Udah kayak banjir darah gitu. Pas ditanya mukanya, balik ternyata hidungnya mimisan. Mimisannya bukan mimisan kayak set gitu ya. Enggak, mimisannya kayak habis ditonjokin sama John Cena ya. Kayak hidungnya udah kayak habis ditonjokin sama John Cena. Berdarah itu, set. Ayah Ita kenapa? Terus ayah ambil tisu, nggak apa-apa nak, kamu mimisan aja. Kamu panas dalam aja. Anjing, apa-apa panas dalam. Boleh nggak yang lain selain panas dalam apa gitu? Padahal sebenarnya di situ bisa masuk tuh PPL. Apa? Nutrisari. Daripada crispy kan? Iya. Kan ada PPL crispy tuh. Mending masukin PPL Nutrisari aja gitu. Gak apa-apa nah kamu pas dalam. Nih. Gini. Nih minum dulu ini. Adem sari. Apa nih Iya. ayah? Ini adem sari. Adem sari, buat kamu nggak panas dalam. Nih minum siram anjing kayak set anjing. Ya cuman itu kayak makanya aku bilang bermasalah sama skripnya. Skripnya itu ada Jadi yang banget. nonton kayak, hah? Kok panas dalam terus yang disebut? Maksudnya nggak make sense. Kan si bapaknya itu bilang itu tuh sebenarnya kan buat menenangkan Menenangkan si Ita sama mamanya. ibunya. Tetapi yang gue heran, kok dua-duanya bisa tenang. Ibunya gini, nggak apa-apa bu, itu panas dalam aja. Terus ibunya, nggak maksudnya, nggak bu, jangan tenang dulu. Itu ibu lihat dengan mata ibu, rambutnya rontok, hidungnya berdarah hebat ya. Jangan tenang bu, itu coba cek ke dokter. Ita juga jangan tenang Ita. Jangankan mimisan, gue aja kadang-kadang ya sakit gigi atau nggak pusing kepala. Gue cek di Google langsung kayak hati-hati sakit kepala berakhir dengan tumor ganas kayak gitu. Apalagi ini, Aku aja kalau mimisan. mimpi rambut rontok aku googling. Arti mimpi rambut rontok itu udah literally banyak banget itu. Dia bisa tenang dan mendaki gunung dengan tenang dia. Iya, kok bisa tenang ibu sama Itanya di apa sih ditenangin dengan panas dalam. Oh iya, bukannya ke dokter sih setan gitu. Sama ini juga selain Itanya yang udah sakit-sakitan digambarin di film yang beda sama podcastnya. Kalau podcast kan mereka langsung mendaki itu nggak ada background Itanya yang udah kenapa-napa sebelum berangkat. Itu ada lagi. Jadi si Maya itu udah mulai lihat penampakan di rumahnya Ita dari sebelum mereka berangkat mendaki. Ini di filmnya. Ini di filmnya. Jadi beda sama podcastnya guys. Jadi kalau di podcastnya kan menemukan hal-hal anehnya itu ketika sudah mendaki. Kalau ini dia diceritain dari awal. Ya. Yang bikin kita mungkin kalau kita nggak nonton podcastnya, Ya, loh pasti. ini anak emang udah diikutin gitu Nah, loh. Ada ya, sesuatu betul. ada sesuatu di rumahnya si Ita. Ternyata beneran. Ternyata plot twist di film ini adalah sebenarnya, guys, sebenarnya, merinding deh. Ita itu bapaknya itu perang santet, guys. Jadi Iya, usaha bapaknya ternyata. Ita itu menurun dan dengan usahanya bapaknya Bisnisnya. menurun, dia kirimlah santet ke lawan bisnisnya. Lawan bisnisnya nggak terima, dia kirim santet balik, set, yang kena Ita. Nah bapaknya suatu hari di halaman rumah dikasih taulah sama seorang dukun kayak di halaman rumah kamu tuh ada yang menanam sesuatu, digali-gali-gali, ada jenglot, ada bunggul gitu kan. bunggul. Bapaknya titiplah ke Ita, nak kamu nanti tolong buang ini ke tempat Tempat yang yang jauh. jauh. Dibuanglah Ita ke Gunung Gede. Iya. Nah menurut aku nih
plot ini tuh diada-adain aja. Sangat diada-adain aja. Biar Ain. apa? Biar film ini tuh ada konklusinya. Karena kalau film ini tuh plek-ketiplek sama podcastnya, Jadi nggak ada konklusinya. jadi nggak ada ujungnya gitu. Jadi tidak menutup film dengan baik dengan gitu baik ya. kayak ini tuh sangat diada-adain banget ya. Iya. Yang jadinya apa? Jadinya kayak dia tuh mendegradasi podcastnya. Betul. Padahal podcast itu menurut gue udah masterpiece banget. Padahal dulu kalau kita nonton podcastnya 3 tahun lalu tuh kayak, seru banget ini cerita Seru nyata banget. nih. Tetapi dengan keluarnya film ini tuh kita jadi mempertanyakan lagi, Iya. apakah cerita ini sebenarnya ada cerita nyata? Atau hanya ditambah-tambahin untuk marketing Iya, gitu. atau Maksudnya hanya- jadinya seuzon ya, bukan berarti Iya, ini benar, beneran setuju. dibuat-buat. Maksudnya bukan berarti ini hanya semata-mata untuk kepentingan marketing, tapi kita jadi mikirnya kayak gitu karena yang nggak ada dia ada-adain dan menurut aku jadinya lebih konyol gitu. Karena serunya podcast itu adalah kita tuh kayak ikut nebak-nebak apa sih sebenarnya yang terjadi sama Ita gitu. Bahkan kita ditinggalkan Iya. dengan tanda tanya aja kayak Iya, maksudnya Ita kan tuh kenapa? tanda tanya terakhir adalah kan Iya. banyak hal kayak mamanya Ita itu sembuh apa enggak dari gilanya kan Iya. mereka balik ke Madura lagi terus kayak Berhasil sembuh. orang misterius itu siapa Iya, ada jadi di podcastnya kalau kalian tahu itu ada sosok misterius yang Datang ke rumah bahkan sakit. sampai datang ke pemakamannya juga. pemakan Mama Ita naik Iya, Gojek naik Gojek dan dia diam aja di situ gitu. dan sambil tersenyum. Nah, sayangnya di filmnya ini tidak diceritakan dengan jelas sebenarnya si sosok misterius ini dan apakah dia orang atau setan juga nggak Nah, dijelasin gitu. Itu borderline-nya nggak dijelasin kan Iya. kenapa? Sebenarnya gue tahu itu tuh sebenarnya mereka mau bilang kayak itu tuh sebenarnya lawannya bapaknya Ita. Mungkin yang ya, ngirim ya, santet. yang ngirim santet. Tetapi kenapa ada satu adegan ini yang menurut gue absurd banget sampai kayak harusnya nggak perlu. Ada satu adegan kayak Ketika ibu datang ya? ibunya nyampe ke rumah sakit, set dia lihat ada sosok ada cowok gitu tinggi gitu keluar dari rumah sakit. Terus pas dia lihat gini, terus ada angkot lewat, angkot. set. Pas angkot lewat gitu, segitu cowok ini hilang. Lah, kok jadi kayak setan? Iya, Iya jadi kan? ini orang atau Pas bukan setan gitu. Sebenarnya mereka mau membungkus ini dengan logic explanation gitu. Tetapi Itu sebenarnya orang gitu kali ya. iya, tetapi ngapain ada adegan itu? Kenapa dibuat seperti Kenapa itu? kita dibuat bingung lagi gitu? Kalau misalnya mau dibikin logic Iya. explanation gitu, menurutku tuh nggak penting. Mendingan aja sekalian dia bikin kayak si toko itu kayak di podcast aja, datang bayar Gojek. Tiba-tiba ngeliatin. Tiba-tiba ngeliatin aja, terus ketawa-ketawa pulang gitu. Iya. Itu lebih serem, lebih creepy ya. Atau dibuat misalnya adegan yang kayak kamu bilang di rumah sakit di luar kaca gitu ngintipin itu lebih serem. Iya, kayak misalnya kan si mamanya Iya. Ita kan tidur di rumah sakit. Mamanya Iya. Ita lagi tidur-tidur, dilihat di kaca itu, di kaca pintu itu kayak, ih kok ada orang Iya. berdiri-berdiri ngeliatin anak gue. Iya. Itu lebih serem. Lebih serem daripada dibuat dia masuk. Jadi ada satu adegan di mana mamanya Ita baru nyampe rumah sakit dan si pria misterius ini keluar dari kamar Ita. Dan mamanya Ita cuman kayak, oh ya udah. Kayak itu siapa? Kita tuh kayak, lo ini orang asing masuk rumah sakit, kamar anak lu, dan lu kayak biasa-biasa aja Dan gitu. kok bisa rumah sakit nggak dijagain anjir, kayak gitu. Dan anak lu kondisinya kan udah sekarat ya. Nanti kalau diapa-apain gimana itu kayak tenang-tenang aja gitu loh. Jadi Iya. itu kayak janggal banget sih menurut aku. Iya, jadi Dan di kayak- podcastnya nggak ada. Di podcastnya itu. nggak ada. Jadi kayak menurut aku itu sih Diada-adain. sayangnya tuh itu menurut aku cukup plot hole Iya, ya. plot hole. Ya lagi-lagi yang membuat podcast yang aslinya menjadi Terdegradasi. bener dari Turun, kurang iya. kurang kayak kepercayaan kita juga Iya. jadi mempertanyakan lagi kepercayaan kita terhadap podcast aslinya Podcast itu. aslinya dan maksudnya hal-hal yang dibuat ini yang tidak ada jadi ada ini bukan yang membuat bagus tapi membuat turun. Bener. Itu kesimpulannya kan. Bener. Jadi yang nggak ada dibikin ada nih di filmnya. Tapi itu jadinya kayak hah kok gitu. Padahal kayak sebenarnya kayak banyak banget yang mereka bisa taruh ke film ini tuh yang membuat film itu ya Jadi lebih bagus dari bagus podcastnya aja. mungkin ya, lebih Iya. melengkapi podcastnya. Kayak menurut gue mereka ini nggak pandai memilih Yang mana? adegan mana yang menarik buat dijadiin film. Setuju. Iya. Setuju. Malah mereka bikin kayak adegan baru ya kayak apa sih anjir gitu. Dan jadi endingnya, kesimpulannya film ini adalah tentang santet. Bukan apa yang terjadi di Gunung Gede. Itu yang bikin aku bertanya-tanya. Kecewa. Nih, kalau misalnya ujung-ujungnya Ita disantet, Iya. ngapain kita ngikutin 1,5 jam perjalanan Ita Dia ke ke gunung Gunung anjing Gede. kayak itu Ita nggak usah ke gunung di rumah rumah doang aja juga dia perutnya mati. bisa membesar anjing gitu. Ujung-ujungnya dia bakal meninggal juga Iya. gitu dengan santet bapaknya itu gara-gara bapaknya. Yang kan? bikin podcastnya serem adalah kan sebenarnya yang bikin podcastnya serem adalah Iya. loh ke gunung mens itu bisa bikin kita mati anjir. Iya. Itu kan yang bikin serem. Atau misalnya ada salah ngomong atau ada apa gitu kita Iya. nggak tahu gitu makanya kita tuh ngikutin. Sama halnya yang bikin KKN serem apa? Yang bikin KKN serem adalah kayak lu melanggar peraturan, jiwa lu diambil sama sosok astral. Yang ada di sana. Yang ada di sana. Yang bikin cerita aslinya serem adalah kayak Ita melanggar peraturan, jiwanya diambil sama penunggu sosok di gunung sana. gitu.
yang bikin serem itu. Tetapi kalau di film ini ujung-ujungnya ternyata Ita disantet. Kalau ujung-ujungnya Ita disantet, Dia mau ngapain juga dia mau ngapain juga bakal mati meninggal. anjir. Kayak ngapain Ita dirasuk-rasukin di gunung? Ngapain? Urusannya apa setan-setan gunung itu masukin Ita Iya. gitu. Kalau ternyata Ita meninggalnya gara-gara disantet gitu. Iya, judulnya bukan Petaka Gunung Gede dong. Iya. Petaka Ita disantet. Bukan Petaka Gunung Gede itu sih sebenarnya kayak yang itu Jadi- yang nonton gimana ya? Maksudnya mereka kan nonton ada finalisasi ketika mereka nonton bareng the whole crew gitu pas. Oh ya ini film tentang santet gitu. Nggak ada kepikiran gitu mereka. Kepikiran, tapi udah jadi filmnya jadi kayak ya udahlah kita nothing tulus aja lah guys Iya. gitu. Lebih kayak gitu. Apalagi yang aku bilang juga ke Gerald itu kecewanya adalah sosoknya tuh sama hantu yang di gunung sama hantu yang ada di rumahnya Ita. Benar. Jadi itu sebenarnya hantu yang gara-gara santetnya guys, bukan sosok di gunung gitu. Padahal ya di podcastnya itu waktu Iya. waktu perjalanan mereka naik gunung itu kan itu mereka diganggunya hebat banget sampai Iya. dia nyertain aja 1,5 jam loh. Benar. Dan ini tuh kayak cepet banget anjir, Iya. kayak sepele banget, kayak Sepele gak banget. serem menurut gue. Dan sosoknya beda-beda loh yang masukin itu. Ita iya, jadi Iya. kayak itu menurut gue juga yang cukup sayang, nggak dieksplor dengan baik. Dan pada saat turun pun juga sebenarnya kan Iya. banyak banget gangguan juga kan. Iya. Tetapi itu juga ya udah aja. Terutama yang Ita pengen stay di sana itu loh, itu yang serem menurut aku, yang sedih. Ketika diajak turun ya nggak, di sini nyaman. Ini Ada kok adegan kayak itu. rumah Ita ya ada, Tapi maksud cuma ya aku- udah aja, cuman gitu doang. Iya, tapi jadinya nggak nyambung sama sosok yang masukin dia. Kalau misalnya sosok yang masukin dia itu yang buat di Ita seperti itu adalah sosok yang Dari di gunung, gunung. make sense. Bener, ternyata kan selama ini yang Yang neror dia itu, yang ngekep dia itu adalah sosok yang santet yang udah ada dari rumah. orang malam-malam aja waktu Ita keluar tenda itu sosok yang santet itu yang Sosok ini dia, santet, ya kan? Jadi nggak bisa relate kita. Oh, kita kira yang ngerasukin Ita, yang bikin Ita diambil jiwanya Iya. itu atau betah di sana adalah sosok yang ada di Gunung Gede. Ngapain sosok santet bikin Ita pengen Tinggal di gunung. Iya. Ngapain? Anjing gitu. Iya. Itu bener make sense itu, make sense itu. Itu Jadi aku kayak, lagi-lagi the whole Iya. plot soal Apa santet. karena bikin iya mungkin susah. Jadi bikin tokoh si hantunya ini ya udahlah satu ini aja gitu kali ya. Enggak juga sih, tapi Harusnya menurut enggak gue menurut gue mereka bisa gitu Harusnya bisa. orang mereka bisa bikin hantu cewek Cewek yang- telaga tinggi cuman buat 5 detik aja. Iya sih. Ada adegan anak buntung begini cuma dibuat 5 detik aja kayak bisa, tetapi kenapa nggak nggak? mau aja gitu. Intinya pokoknya harus tentang santet. Iya, jadi menurut aku kayak sebenarnya emang plot twist santet itu dihadirkan untuk membungkus film ini biar ada endingnya. Karena kalau nggak ada plot twist soal santet itu, ya menggantung aja, tanda tanya endingnya bakal seperti apa. Mereka juga bingung endingnya mau dibuat kayak gimana kalau misalnya nggak ada plot twist soal santet itu. Tapi Dan- menurut aku kurang. Pribadi menurut aku ya, nggak tahu menurut kalian yang nonton gimana, tapi dibungkus dengan santet ini kurang kurang serak. srek banget. Apalagi ditambah dengan si Maya yang asli sosokan kayak Sosoknya ngomong di awal. Ngomong di awal kayak di podcast itu belum semua yang aku ceritakan. Di sini akan aku ceritakan sesungguhnya. Semuanya. Lah berarti lu bohong dong waktu di podcast yang pertama aja. Iya, atau Ya enggak kan? ini itu ya maksudnya kayak jadi ini tuh jadi kita nggak bisa nge-treat ini sebagai film doang karena Maya yang asli itu ngomong di Ngomong, awal bener. seolah-olah film ini adalah lanjutan dari podcast yang belum selesai itu. Nih, let's say ya, kalau Gitu. misalnya mereka bilang kayak, oh ya udah sih, ya udah dari podcast itu tayang kan itu ada timelinenya 3 tahun. Mungkin kebenarannya baru terungkap selama 3 3 tahun. tahun. Itu juga nggak make sense menurutku karena kejadian di film itu terjadi 2007. Podcast itu tayang 2020 atau 2021. Ada waktu 11 tahun untuk masa dalam waktu 11 tahun itu 13 segitu tahun. doang. Iya, Waktu 13 tahun itu segitu doang. Segitu doang perkembangannya. Perkembangannya. Terus kayak begitu filmnya mau jadi baru tuh kebuka semua yang sisanya yang itu menurut gue ngada-ngada. Jujur aja nih, mohon maaf nih Mbak Maya, tapi menurut aku tuh ngada-ngada banget ya. Jadinya itu menurut aku tuh jadi citranya Mbak Maya itu sayang padahal orang tuh udah percaya sama Tapi Maya. bener-bener. Masyarakat Indonesia waktu podcastnya tayang itu udah percaya nih si Maya ini ceritanya jujur, apalagi dia menyampaikan storytellingnya dengan sangat Dengan bagus, baik. sangat detail. Aku sampai bilang loh kayak Dia bagus loh yang cerita. Iya, kayak orang kalau bohong nggak mungkin dia bisa cerita Sedetail ini. Maya Betul. di podcast itu, nggak mungkin. Ini Maya ini pasti jujur, tetapi ternyata kalah juga sama duit. Kalah juga sama duit, anjir gitu. Jadi kayak- mikirnya orang bisa ke sana. Iya, Dia melakukan ini semata-mata bukan untuk memperingati temennya jadinya. Iya. Tapi kayak ada ujung-ujungnya gitu si film ini, which is itu ya duit. Karena dibela-belain endingnya dibuat seperti itu, terus Mbak Mayanya sendiri muncul di awal itu tuh seolah-olah hanya demi marketing Terus jadinya. segala macam- Sorry banget ini bukan maksud gimana-gimana. segala macam di akhir Maya ngomong lagi buat Kesimpulannya Iya. ini
buat kalian yang mau naik gunung, tolong jaga omongan, Etika, jaga etika, lisan. Lah, Mak, itu si Ita dari awal juga dia nggak ngomong anjing ngentot, kecuali gue. Kalau Gerald ke gunung. misalnya nggak selamat, wajar. Ya udah, karena gue ngomong gitu. anjing ngentot. Iya. Ita di sana juga ngapain juga serba salah karena Ita udah disantet Udah dari disantet. awal. Jadi konklusinya itu adalah makanya setiap kalian naik gunung hati-hati, jaga etika Nggak lisan masuk. dan ini nggak masuk Nggak guys masuk. karena si Ita disantet, bukan mereka melakukan kesalahan ugal-ugalan gitu di gunung sampai menyebabkan mereka kenapa-napa gitu. Jadi nggak nyambung gitu. Bener. Sayang banget buat citranya Mamayanya aja sih karena aku kecewanya lebih ke ya ternyata Dan kalah sama uang anjir gitu. sayang banget sama keluarganya Ita juga kalau memang ini keluarganya dan Itanya adalah sosok yang real gitu, disimpulkan dengan cara seperti itu di film, menurut aku sayang aja. Apalagi kalau ternyata itu bukan faktanya, fakta di mana bapaknya Ita itu bukan orang yang nyantet, bukan yang bersalah gitu maksud aku. Tapi di film karena ada sosok Maya yang ngomong bahwa film ini adalah kelanjutan podcastnya dan akan menceritakan banyak hal di sini. Nah, fakta bahwa Ita itu meninggal karena bapaknya itu seolah-olah menjadi reality yang kita juga mikir, oh ternyata itu kelanjutannya Ita. Bener. Nah sayang banget kalau ternyata bukan itu faktanya, paham nggak? Lagi-lagi serba salah. Lagi-lagi Iya. kayak misalnya ternyata faktanya bener yang kayak di film ini, Iya. berarti keluarganya Ita nih anjir gitu. Iya. Keluarganya Ita yang Jahat, asli nih jahat bapaknya, gitu. iya. Kayak dia deserve it padahal kita udah iba kan sama Ita. Iya. Tetapi kalau misalnya cerita ini bohong, nggak ketahuan dong bohong anjir. Iya, Kayak, tapi udah nah, dapet predikat, oh bapaknya Ita tukang santet. Iya, Jadi gitu, kayak apapun yang gitu. terjadi, orang nggak penasaran lagi sama apa yang terjadi sama Ita di Gunung Gede gitu gara-gara Iya. film ini gitu. Iya, itu sayang sekali sih. Itu melencengnya kejauhan dengan Iya. embel-embel kayak ada kisah yang belum sepenuhnya aku ceritakan. Anjing, bullshit banget anjir. Kayak Kalau itu, mau- menurutku tuh pure bullshit anjing. Bener, kalau mau kayaknya jangan plek-ketiplek gitu deh. Karena menurut aku beresiko ya sama yang aslinya tuh jadi nggak ada garis merahnya gitu loh. Menurut aku mungkin bisa terinspirasi kali ya, Ger. Jadi terinspirasi dari podcast Gunung Gede itu. Jadi kalau misalnya ketika dibikin film mau dirubah-rubah Nggak atau apa-apa. ada yang dibuang, ada yang dimasukin, nggak apa-apa Bener, karena setuju. terinspirasi. Bener. Gak usah ada Maya aslinya ngomong, gak usah. Nggak usah justru. Iya. Cukup ada tulisan dia terinspirasi dari. Lu Udah. coba dia nonton film Deliverance di Netflix itu tuh terinspirasi dari kisah nyata, tetapi dia nggak plek-ketiplek. Iya, Dia cuma iya, ngambil iya. adegan-adegan yang serem-seremnya dari kisah nyatanya, dia ambil serem-seremnya, dia tambahkan ke film. Jadi ketika di film itu pendeta yang mengeksorsis hantu itu mati gitu. Iya, iya. Tetapi kayak kita nggak berpikir kayak oh aslinya juga mati nih Iya, pendeta. iya, Karena iya. apa? Karena dia udah dari awal udah bilang itu inspired by, bukan kayak Plek-ketiplek. iya gitu. Apalagi melanjutkan. Inspired by true events gitu. Iya. Inspire loh, beda loh. Jadi seperti itu sayang banget. Ini menurut aku satu-satunya film yang beneran orang aslinya itu ada di filmnya. Betul. Orang aslinya yang terlibat dari kejadian itu ada di filmnya. Si Itu baru Maya pertama tuh. kali ya, si Mbak Maya si ini. Maya tuh, ya bener. Dulu tuh sebenarnya juga ada. Apa? Soalnya kalau nggak salah soal santet-santet gitu, tetapi orang itu tuh mukanya diitemin. Tapi orang aslinya. Orang aslinya yang gue lupa film apa deh. Pokoknya Atau ada nggak kayak- interviewnya dia di awal, tetapi mukanya tuh diitemin. Tetapi kalau ini kayak plek-plekan anjir Iya, nih Mbak plek-plekan. Mayanya. Kayak atau nggak kayak ini deh yang santet pemisah rumah tangga itu apa? Racun Sangga. Racun Sangga juga ada sosok aslinya, tapi tidak ngomong di filmnya. Bener. Itu di behind the scene ada, atau di at the end of the movie muncul tuh kan, Benar. ditutupin orangnya. Nah kayak gitu. Karena film-film sekarang rata-rata tuh kayak gitu. Ini tuh pertama kali aku lihat kayak orangnya masuk ke film dan di awal film membuka dan juga menutup di akhir film. Itu sayang banget sih menurut kita ya. Tapi kalau menurut kalian gimana? Apakah dengan kemunculan yang Mbak Maya di film ini tuh justru memperkuat ya si apa sih kemistisan podcast ini dan ceritanya. Ya. Jadi malah kalian kayak, wah Maya aslinya ada nih, dan ya menurut Malah kalian makin gimana? percaya, Malah coba. makin percaya. Komentar. Komen juga. Selanjutnya beberapa yang gue suka lagi, yang pertama adalah mereka suka banget menggunakan transisi fade to black untuk mengganti adegan. Menurut gue tuh jadinya Detail kayak teknis ya. jadinya kayak apa ya? Kayak kompilasi video-video horor aja gitu loh. Footage or- Kayak habis dari adegan telaga, terus kayak diitemin, zoom. Lanjut lagi.
Jadinya kayak nonton series Netflix gitu loh. Iya, Udah iya, habis iya. episode 1 lanjut ke episode 2 gitu. Jadi Iya, kayak iya. nggak enak aja nontonnya menurut gue. Dan itu lebih ke teknis sih. Iya. Dan menurut gue kayak sekelas Star Vision masa sih nggak punya beauty shot gunung-gunung apa buat jadiin transisi, anjir. Itu filmnya Keramat Tunggak aja bisa tuh pakai transisi ngambil dari YouTube, anjir. Time lapse ke Iya, atau time lapse, apa iya. atau apa ke Kayak gitu. Mereka menggunakan bahasa Sunda tetapi kita nggak dikasih subtitlenya. Pokoknya kita sesuai kepercayaan masing-masing aja deh, kayak mau ngomong apa. Gue kalau nggak ngomong sama Korendi nggak tahu dia ngomong apa. Anjing. Kayak Indit. Indit siapa sih? Indit Baren apa sape anjing? Indit sape. Ternyata Indit itu artinya pergi gitu kan. Pergi, Dan ya. banyak banget ngomong bahasa Sunda yang artinya apa nggak dikasih subtitle juga. Ya gue tahu. Si Maya nggak terlalu bisa bahasa Sunda kan. Iya, Ada kan di kitanya podcast juga. kayak ketika Ita ngomong itu si Maya tuh nggak terlalu ngerti apa yang kita bilang kan. Nah, dan Maya juga bingung. Soalnya Ita nggak bisa bahasa Sunda segitunya, tapi pas kerasukan bahasa Bisa, Sundanya, iya. bahasa Sunda halus. Mungkin produser tuh ingin memberikan pengalaman itu ke kita. dia ingin kita juga nggak mengerti. Kayak, Mungkin ya, positive thinking. Iya, mungkin Punten, seperti itu ya. nah. Selanjutnya adalah cowok-cowok di sini tuh kayak cowok-cowok red flag semua, anjing. Cowok-cowok red flag bangsa. Kecuali kakaknya Ita lah, oke lah. Ah, sama aja, kakaknya red flag. Ita, kakaknya Maya, sorry. Sama aja red flag. Masih oke lah dia. Masa Ita ini, Iya. Ita udah kedinginan, udah kayak orang mau hipotermia, udah kedinginan. Bibirnya udah pucet banget, kayak habis makan kiamboy, tau nggak lu? Kata kakaknya Ita kamu nggak apa-apa. Yang pertama, lu mikir nggak apa-apa, lu mikir itu orang udah nggak apa-apa gitu. Ita kamu mau pakai jaket nggak? Nggak usah nanya, kasih kalau lu cowok. Weh. Kasih. Weh. Set. Ita ini pakai Masa jaket ya. kalah sama Geraldita. Anjing. Terus kayak Itanya udah udah lama kan, udah kayak Itanya udah sakit-sakit perut, udah kayak kecapean. Terus masih nanya lagi, Ita mau istirahat apa enggak? Gak usah nanya istirahat apa enggak. Iya. Langsung aja buka. Guys, kan lu pemimpinnya. Guys, kayaknya kita besok pagi kita lanjut. Hari ini kita camping dulu di sini ya. Lu lihat temen lu tuh udah kayak mau mati gitu. Masih sempat-sempatnya dia kayak nanya, Ita mau istirahat apa enggak? Terus kata Ita, enggak. Kita harus lanjut sampai ke atas, anjir. Kenapa jadi Ita yang nentuin? Nggak usah nanya. Kalau lu cowok nggak usah nanya. Itu Iya. mulut lu, lihat aja mulut temen lu tuh udah pucet kayak semangka mengkal anjing. Nggak usah nanya, langsung satet ini cowok-cowok lenje semua anjing gitu. Mendaki itu mungkin mereka memang suka mendaki, tapi buat Ita sama Maya ini kan nggak ada urgensinya mereka harus nyampe di atas. Benar. Kenapa mereka harus nyampe di atas juga itu nggak diceritain di Bener. filmnya, sayang banget. Bener. Itu mereka lagi liburan sekolah, iseng, gabut, ada kegiatan, mendakilah gunung. Tapi kenapa kamu seobses itu untuk sampai di atas gitu? Kayak ya udah sih, kayak Iya. udah nyampe gunung, udah lihat di bawah kan, Cukup, udah bilang iya. pemandangannya bagus ya. Ya udah tuh udah tahu pemandangannya bagus. Turun anjing. Apalagi kondisi kayak gitu, apa Iya. juga yang mau dinikmati gitu loh. Iya. Jadi kurang kuat background story-nya gitu loh, Ger. Cowok-cowoknya juga kayak aduh, itu cowok-cowoknya kayak lenje Untung ada banget, yang anjing. ganteng, Jeremy. Ada satu momen juga kayak udah nyampe di atas gunung gitu kan, kayak mereka lagi istirahat. Terus Ita kesurupan lagi, kesurupan. Terus kayak matanya merah lagi. Terus kita harus turun, kata si teman cowoknya tuh. Kita harus turun. Terus Ita dengan matanya merah kayak habis kena virus zombie gitu kan, kayak kalian semua mau turun aja. Saya tahu jalan ke atas. Ini tempat saya. Jalanlah dia ke atas sendirian. Iya. Hilang dia. Iya, dia hilang. Ini orang-orang nih ya, bukannya ngejar Ita, malah kayak Nantinya baru, Ita kemana? Ita kemana? Iya. Ita itu bukan terbang, bukan terbang. Ita jalan, anjing jalan cepet gitu. Kejar, lu kalau cowok lu kejar. Masih cepet-cepet berantem lo, dua orang itu. Cari dulu temen lu anjing gitu, kayak anjing capek banget, Cok. Kalau kenapa-napa gimana ya, masanya kalau dan posisinya mereka tuh udah tahu ada yang nggak beres dan dia udah berapa kali kesurupan kan di situ. Iya, dan Kalau bisa masalah- jeduk-jedukin kepala ke pohon gimana? Kalau Masalahnya loncat gimana? ketika Ita jalan itu, matanya udah merah banget, merah kayak orang abis kena virus zombie, tau gak Iya. sih? Bukannya itu pas kita ke gunung dikejar kayak ditahan, ditarik, Iya. ini nggak dibiarin aja kita sampai hilang anjing. Harusnya nggak boleh lepas loh Iya, guys kalau kayak gila, gitu. gila ini cowok-cowok gila semua anjing, gila cowok-cowok gila. Ya kita nggak bayangin aja yang terjadi sama teman kita ketika misalnya kenapa-napa, pasti kita kayak jangan biarin dia sendiri, anterin ke toilet aja, anterin. Bener. Kayak gitu. Bener, ini juga Jadi kayak nggak make sense. gitu, kayak
kenapa? Lagi gitu. pula plot soal Ita hilang itu di podcast nggak ada. Ya, nggak Diada-adain di film ini, diadain tapi jadi tolol. Jadi konyol. Nah, itu. Buat orang yang ngebayangin, apalagi yang suka nonton sambil ngebayangin kita sama temen-temen interaksi gimana apa segala macam, itu kayak langsung nggak gitu deh kayaknya gitu Iya. loh. Dan juga plot soal mamanya mamanya Maya yang ketika mereka pulang dari gunung, mamanya Maya kan ada yang lagi nungguin anaknya pulang. Ternyata mereka lewat di pintu belakang. Iya. Pas mereka di pintu belakang, set lagi cuci kaki. Iya. Terus pas mamanya mau masuk kamar, ternyata Mayanya baru pulang tuh Maya dari pintu baru depan. pulang ngetok, Loh, ya. siapa tuh yang di yang cuci kaki tadi? Itu di podcast nggak ada. Itu juga buat apa? Di podcast ada tapi kayak jauh gitu. Mamanya tuh diganggu mamanya Maya. Mamanya iya. Jadi ngelihat ada yang cuci-cuci di belakang gitu. Oh iya. Ada. Itu ada. Ada. Oh, berarti gue ke skip tuh. Tapi lucunya di film itu terlalu deket. Ngerti nggak? Jadi nggak dapet seremnya. Itu tuh kayak beneran orang aja gitu. Dan di situ kan Iya. Ita tuh ceritanya cuci kaki kan. Set, Iya, set, cuci kaki. Buset, cuci kaki lama banget. Kayak orang mandi anjing. Kayak padahal cuma cuci kaki doang itu. Anjing kakinya sampai putih anjing kayak gitu. Ada satu adegan lagi favorit aku yang aku tunggu-tunggu. Nggak ada. Aku pengen lihat di filmnya kayak gimana. Itu jadi kayak agak konyol juga. Kalau aku sih nungguin Ita nyambut-nyambut rambut itu nggak ada itu juga. kamu. Tiba-tiba dia botak aja gitu. Iya, tiba-tiba datang-datang udah Tiba-tiba botak kayak, pas loh. balikin baju. Kaget ya? Kenapa kayak bonekanya Chucky ini? Kenapa kayak boneka Rugrats? Makanya kalau orang yang nggak nonton filmnya, kalau yang nggak nonton podcastnya, jadi bingung. Jadi bang, itu kenapa? Karena kita nonton podcastnya, karena ini kita suka nyambut-nyambutin rambutnya Iya. gitu kan. Tetapi kan kalau orang yang nggak nonton podcastnya jadi tolol. Iya, dan seharusnya emang nge-treatnya podcast dan film terpisah loh. Iya. Nonton nggak nonton ya orang harus ngerti. Harus ngerti, betul. Betul. Karena dia adaptasi kan. Betul. Kayak gitu. Ini ada kalau aku kamu Kalau itu, kamu yang kalau mana? aku yang ada bapak-bapak pas udah di atas nolongin Ita. Oh, ya. Yang ternyata itu orang atau bukan kita nggak tahu. Itu juga seru banget yang bikin ngazanin, kayak yang ngazanin, yang bantuin, dan itu beberapa orang harusnya. Tapi Iya. di film cuma Satu orang. Harusnya beberapa bapak-bapak yang mereka mulai ngeliat aneh karena ini bapak-bapak dengan cuaca dingin seperti itu pakai kaos lengan pendek dan celana pendek gitu. Tiba-tiba nyamperin bantuin, dan pas Ita kesurupan itu bantu ngazanin. Terus tiba-tiba pas mereka bangun pagi, dan di podcast itu ceritanya cuma merem bentar banget, berapa menit doang. Karena Ita udah kumat lagi kan, atau dia sadar, aku lupa. Pokoknya mereka kebangun ketika mereka keluar tenda si kosong. bapak-bapak itu udah nggak Udah ada. nggak ada. Nah, digambarin di film bapaknya tuh cuma pakai sleeping bag itu, cucuk sendiri gitu. Nah, jadi yang bikin aneh itu kan harusnya tendanya tenda gede. Mereka tuh mikir, gila kalau ngebongkar tenda ini nggak mungkin dalam Secepat waktu itu. singkat. Ya. Tiba-tiba mereka keluar, tendanya udah nggak ada, gitu. Dan nggak ada suara orang-orang tuh kayak nge-packing barang Nge-packing kan. Tiba-tiba barang. kayak hilang aja gitu. Tiba-tiba hilang, makanya mereka setelah mereka recall lagi, oh iya ini aneh kok tenda tiba-tiba hilang. Oh ya, terus si bapak-bapak dan teman-temannya itu kok pakai baju lengan pendek ketika dingin. Nah, itu mereka nyimpulin. Itu versi wah, podcast. Versi Versi podcastnya. film. Versi film nggak ada tenda, adanya sleeping bag. Bapaknya masuk cuk. Nah, terus ketika bapaknya hilang, ya udah kan itu cuma sleeping bag, tinggal lipat pergi bapaknya. Ngerti nggak sih? Mereka nggak usah aneh. Dan mereka aneh kayak, Iya. bapak lagi kemana ya? Udah turun deh. Udah turun. Masa mau nungguin lo anjing? Lu capek. Nah juga ada kayak dialognya si Ita kayak, dia bilang ke Maya, Mai, gue takut tiap malam gue didatengin sosok hitam tinggi. Hitam tinggi, iya. Padahal sosok yang digambarkan di film tuh nggak hitam tinggi. Kayak ya udah aja kayak kakek berdiri aja gitu. Kalau di film kan dibilang, iya Mai, semalam gue didatengin sama sosok hitam tinggi, bahkan sampai gue lihat ke atas aja gue nggak bisa lihat mukanya. Kan ngebayangin ya. Ngebayangin kayak gede gitu hitam. Gitu. Iya, Itu iya. baru hitam tinggi. Kalau sosok yang di film itu nggak hitam tinggi. Kayak, Ya, iya. hitam kontet anjing. Hitam kurus iya, hitam tinggi Kurus, enggak. tinggi kayak tulang-tulang gitu Hitam aja tinggi ya. enggak anjing. Kayak orang aja, Kayak enggak orang. jadi hitam tinggi. Jadi kayak lagi-lagi dialog sama visualisasinya nggak match. Iya, iya. Dan yang terakhir adalah ya di film kan Ita itu meninggal kayak dia nyembur aja darah kan, berat gitu kan, berat gitu. Maya ngeliat dari luar. Iya. Tetapi di film ini dokternya ngeginiin apa? Kayak pakai mesin gitu ya. Yang jantung defibrillator ya itulah. Jeret, berat gitu. Dokter tolol bener deh. Rumah sakit kemana itu? Kalau nggak salah rumah sakit di Jakbar ya. Itu ada tuh rumah sakit di Jakbar. Kalau di podcast kan dia bilang kan, jangan ke situ. Dokternya tolol anjing. Masa? Dokternya nggak nonton Traumakut nih. Masa? Udah dijebret. Itu Udah keluar darah. darahnya bukan cuma keluar gitu, enggak. Banjir. Muncrat anjing. Dilanjutin sekali lagi anjing. Ini si Ita meninggal bukan karena Karena santet. santet, karena mau praktek anjing. Anjing. Tiba-tiba ada lanjutan. Nanti cerita dokternya ya, dia mau Dari POV praktek. dokternya. Iya. Dan film ini ditutup dengan kayak Ita, Maya ke gunung lagi dan dia ketemu Momen yang seru
seharusnya sedih itu. Iya, ini ending banget ya 2009 Maya ke gunung lagi. Ini harus gong ini penutupannya, Ger. Terus kayak dia berdirilah di padang itu, terus ada suara-suara, ada kayak flashback. Iya, ke tempat Ita yang duduk itu kan. Iya, flashback waktu tapi masih cuma hidup. suaranya doang. Suaranya Ita bilang kayak, Mai suatu hari nanti kamu akan kesini dan kamu akan menangis. Udah tuh. Terus si Maya ngomong, iya tak. Hari ini gue kesini dan gue Dan gue menangis. menangis. Kesel banget. Gue kangen sama lo tak. Anjing betul. Kenapa? Iya. Itu Kenapa harus ada suara flashback itu, guys? Itu bikin kayak drop banget anjir. itu udah kayak berapa tahun yang lalu nggak sih film kayak gitu? Dan Udah itu nggak- jamet banget. Padahal misalnya ya udah, kalau dia mau pakai suara, nggak usah. dia mau pakai suara flashback itu, let's say ya, gak usah ada dengan afirmasi. Iya tak, gue datang lagi dan gue nangis. Langsung aja kayak dialog setelah itu bagus tuh. Iya. Gue kangen sama lo tak. Iya. Udah sampai di situ aja dan dia menangis. Menurut gue itu udah gong banget. Udah, Iya, gak usah Tak. isi dialog apa-apa, Iya. lebih bagus. Dia duduk di situ, di batu tempat Ita duduk yang terakhir, Iya. ngelihat kanan kiri, terus Gue kangen sama lo tak. gua kangen sama Lota, terus Terus dia dia nangis. Sahabat sejatiku takkan lepas dari gonggokanku. itu baru, mungkin kita Itu akan baru. sedih ya Terenyuh. menonton. Ini mah ngapain dia afirmasi lagi? Iya tak, gue datang hari ini dan gue nangis. Nangis aja. Suaranya Ita juga flashback di gunung itu enggak sih? Maksud aku kayak nggak tahu menurut kalian gimana, tapi menurut aku lumayan terganggu juga Lumayan dengan cringe sih, lumayan itu jamet sih, untuk jamet sih. menutupnya kayak kurang dapet. Sama mungkin ini Starvision kan? Starvision. Sama tolong scoringnya, please lebih real lagi. Jangan kayak tiba-tiba kayak lagi di cafe gitu kan, tiba-tiba lagi kayak Oh bener. dreng deng deng deng, Nggak- lagi happy banget. Gak apa-apa, semua harus musiknya. dikasih musik. Iya, nggak semua perlu Perlu musik. Coba nonton kayak Pengabdi Setan. Itu kan Iya. kayak serem karena atmosfer, bukan karena Iya, musik. bukan. Mereka nggak pede kalau nggak pakai musik gitu. Iya, Padahal padahal kayak, lebih dapat, lebih lebih real dapet, tanpa lebih real. itu. Ini jadi kayak sinetron banget menurut aku. Coba kalau nonton Ivana deh. Ada musiknya. Ivana itu ada satu adegan nggak ada musiknya, nggak ada apa-apa. Diem aja. Cuman kayak Ivana lewat di jendela itu pun dari jauh, dari ngeblur gitu. Dengan petir jebret Ivana lari set dengan nggak ada kepala, nggak ada musik, nggak ada nggak ada. Itu sound justru effect sama dapet sekali. ya? Itu ngeri banget anjir. Iya, iya. Karena real banget gitu. Real banget. Nggak apa-apa perlu dikasih musik. Ini sebuah input Iya. untuk feedback untuk Starvision, karena aku yakin kalian pasti akan mengeluarkan banyak film ke depannya, ya kan? Apalagi ini dari real story, right? Benar. Overall bagi aku Aduh susah, oh my god. Overall dari aku Ratingnya ya? sebenarnya film ini tuh cukup fresh. Karena apa? Karena film ini tuh mengambil tema gunung di antara semua film-film santet yang ada zaman sekarang. Maupun ujung-ujungnya santet. Tapi maksud gue kayak Iya, tapi temanya. jujur ya sih. Tapi kayak jujur Iya. dia kemas ini tuh dengan gunung yang juga film gunung tuh masih kurang di Indonesia. Terakhir kan Betul. film soal gunung tuh horor gunung kan Sekawan Limo, itu pun karena dia Sekawan Limo itu komedi gitu. Yang Iya. pure horror itu ya menurut gue baru ini. Jadi kayak menurut gue kenapa bisa diterima masyarakat, karena ya cukup relate, cukup Anak-anak muda juga banyak yang bener, suka gunung. bener. Jadi kayak cukup Cukup membuat cukup fresh lah Iya. di tengah-tengah film horor yang ada zaman sekarang ini. Iya. Tetapi lagi-lagi sangat disayangkan, mendingan dia bikin horor baru aja dan adaptasi terus gitu. Karena apa? Karena horor adaptasi itu sulit. Mau diubah versi filmnya nanti nggak sama versi aslinya. mau dibikin-bikin. Mau dibuat juga jadi Jadi kalau nggak kuat jadinya tolong. tolol. Jadi mendingan aja bikin cerita sendiri tentang gunung, menurut gue itu akan lebih seru gitu. Karena apa? Karena kalau udah kayak begini, podcastnya sama cerita filmnya agak berbeda. Jadi kita mempertanyakan ini. Iya. Padahal podcastnya itu udah masterpiece banget menurut gue. Jadi kayak kita mempertanyakan keoriginalitasan Podcastnya juga. ini gitu. Jadi Karena- ngefek ke podcastnya Iya, malah jadi ya? ngefek ke podcastnya. Jadi menurut gue sayang sekali. Lebih sayang lagi ke Mbak Maya. Apalagi Mbak Maya kan punya YouTube juga dia. Dia juga kayak di YouTube-nya sering kayak penjelajahan gitu. Apa sih penelusuran gitu kan. Karena dia emang indigo kan. Indigo. Jadi sayang. Jadi kayak Jadi sosoknya dia tuh sayang ya. sayang. Jadi iya. as a figure-nya dia tuh sayang karena jadi mempertanyakan ini, Maya ini beneran bisa apa enggak gitu. Kalau jujur aku jadi mempertanyakan kayak Mbak Maya ini beneran bisa apa enggak, karena kalau di film ya gitu sih, karena nggak sama gitu.
menurut gue sayang. Tetapi apakah bisa dinikmati? Bisa. Cukup bisa dinikmati kok. Kayak cukup. Apakah serem? Sosok lah, nggak terlalu serem gitu. Karena lebih serem podcastnya. Karena podcastnya tuh kita bermain imajinasi gitu. Ya itu lagi-lagi ketika kita berimajinasi dan imajinasi kita nggak sesuai dengan visualisasi yang diberikan filmnya, kita jadi kecewa aja. Kita gitu. jadi kecewa, ya, benar. Kalau kamu, kalau aku intinya ya overall. overall, sebenarnya aku kan lumayan kritikal dan aku suka banget sama film horor yang mikir. Jadi ketika ada sesuatu yang terjadi di film itu terus kayak kok gini, nah itu tuh aku akan kayak bergerak-gerak gitu kayak panik ya, kayak menggelinjang di bioskop kayak hah, aku akan minta afirmasi dari kanan kiri aku itu kayak gini kayak gitu guys. Jadi ya lumayan menimbulkan keresahan-keresahan yang kayak nggak logis nih. Yaitu dari yang tadi kita bilang itu kan lumayan banyak gitu. Tapi kalau misalnya ditanya kayak ya apakah menghibur, bisa dinikmati, actingnya bagus, iya. Tapi ya itu sinkron dan logiknya aja menurut aku kurang. Jadi aku kasih rating 5/10 untuk Petaka Gunung Gede. Sama lagi, aku juga mau kasih rating 5/10 buat Petaka Gunung Gede. Kayak it could be more kalau misalnya mereka nggak mengubah apa yang terjadi di podcast. Menurut gue, aku bisa kasih nilai lebih tinggi kalau mereka nggak mengutak-ngatik karya orisinalnya sih. Pelajaran ya, nggak semua harus terjawab loh. Leave it as a mystery itu mungkin lebih membekas. Iya, karena menurut gue ya, ketika kita menonton film adaptasi ya kita ingin melihat film itu di visualisasi. Betul. Real versi realnya gimana? Jadi visual gitu. Ya. Bukan kayak kita ingin jawaban. Bukan ingin jawaban, betul. Kita pengen melihat film ini kalau divisualisasikan kayak gimana. Gak mungkin dong Harry Potter ya. Lu Harry Potter diadaptasi terus ceritanya lu ubah. Dia amuk masa anjing. Iya. Dia amuk masa lah gitu. Baru terima kasih juga buat Kanatia sudah Thank ikut you mereview for having dadakan. me. Ya, ini dadakan banget sih karena nontonnya juga sangat-sangat mendadak aja Dadakan gitu. ya. Tapi mungkin siapa tahu nanti ada next kan pernikahan arwah. Oh iya, kita lanjut. Terima kasih buat Kanatia juga, silakan dicek sosial media dia. Nggak usah, udah banyak deng. Jangan gitu dong, follow guys. Terus komen juga yang kita tanya-tanyain tadi karena aku pengen lihat komen-komen kalian. Gue yakin ini banyak banget yang udah nonton. Pemikirannya kayak kalian kita. suka apa enggak ya, karena lagi-lagi pengalaman nonton orang tuh berbeda-beda. Experience-nya Jadi kita beda. biasa aja, tetapi bagi kalian kayak wow ini seru banget, bisa jadi. Silakan kalian tulis di no hard feelings ya. Kalau misalnya ternyata banyak yang suka dan ya beda sama kita nggak apa-apa banget. Justru itu serunya diskusi, nggak ada ya. Tulis di kolom komentar ya gimana pendapat kalian soal Petaka Gunung Gede. By the way, kita nanti jumpa di pernikahan arwah atau di iblis dalam kandungan atau di jagal teluh. Buat yang nanya HS sama mana, ada itu. Munculin itu lo biar nggak ditanya lagi guys. Tuh. Ada dia ya. Mager dia guys, udah gini doang emang. Udah lah, nggak usah cari-cari, HS ada dia, nggak Kalau kemana-mana yang satu dia. lagi? Yang satu lagi? Api. Yang satu lagi ada dia di dunia roleplay. Di dunia roleplay ada. Carilah dia di dunia roleplay, nggak di dunia nyata, udah kepindah jiwanya ya. Udah, sampai ketemu di video berikutnya, bye-bye. Bye-bye.